Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa VP TV yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengikuti atau menjalankan ibadah puasa yang sedang kita jalani pada bulan ini. Mudah-mudahan puasa pada bulan kali ini Allah memberikan rahmat dan pengampunan kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau syafaatnya ditunggu oleh kita sekalian di yaumul qiyamah nanti. Pemirsa VP yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman bahwasanya kita sebagai manusia itu telah diciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna, makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya. Inna khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Kesempurnaan itu adalah hal yang paling baik di antara ciptaan Allah. Kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, kalau kita bandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, maka manusia ini diberi kelebihan oleh Allah dalam beberapa hal. Beberapa hal tersebut yang paling utama adalah Allah menganugerahi kita akal dan nafsu. Dengan akal dan nafsu kita bisa membuat peradaban yang sangat luar biasa ini. Manusia diberi akal dan nafsu. Itulah yang membedakan dengan makhluk Allah yang lain. Kalau hewan, makhluk Allah yang lain hanya diberi nafsu. Nafsu yang kira-kira itu hanya dia dapat digunakan untuk memenuhi hasratnya, keinginannya saja, tapi tidak diberi akal. Sehingga dalam dunia hewan kita hanya melihat hewan hanya bisanya makan, hanya nafsu untuk makan, nafsu untuk meningkatkan instingnya. Sementara manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal dan nafsu. Dengan akal dan nafsu itulah akhirnya kita dapat melihat segala perubahan yang sangat luar biasa di dunia ini. Ada rumah, ada pesawat, ada kapal dan sebagainya. Itu adalah karena dari adanya nafsu dan akal dari manusia. Beda dengan yang lain ketika makhluk Allah yang lain, yaitu malaikat. Allah menciptakan malaikat itu hanya diberi ketaatan, kepatuhan, tidak diberi nafsu, sehingga dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat termasuk makhluk Allah yang sangat setia kepada Allah. Kalau hidupnya itu sangat linier. Tapi kalau manusia hidupnya sangat variatif dan dinamis. Karena apa? Ada nafsu dan ada akal. Nafsu di sini artinya adalah keinginan hasrat untuk memenuhi segala keinginannya. Dengan nafsu, orang ingin berjalan kemana saja. Akhirnya manusia dengan akalnya mampu menciptakan kendaraan, mampu menciptakan pesawat, sehingga orang mau berpindah dari satu tempat ke satu yang lain. Sekarang sudah mampu diciptakan kendaraan. Itulah karena adanya nafsu, keinginan. Dengan nafsu dan akal akhirnya terciptalah segala suatu teknologi yang kita nikmati sampai sekarang ini. Teknologi yang sangat luar biasa, yang tak pernah dipertimbangkan atau pernah diberikan pada waktu sebelumnya. Ini karena adanya nafsu yang kemudian diikuti oleh akal. Akal adalah kecerdasan. Nah, inilah yang membedakan kenapa Allah mengatakan Innal khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Yang paling utama, dengan akal manusia kita bisa mampu menikmati segala kemudahan hidup.
hidup di dunia ini sekarang tidak ada yang sulit. Teknologi sudah menjangkau sampai kemana-mana. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya hidup sekarang dengan mudah. Kita akan melakukan segala sesuatu. Internet, gadget, dan sebagainya itu adalah produk daripada akal. Yang semuanya berakal dari nafsu. Nah, dalam Islam, nafsu ini memang punya posisi positif dan negatif. Positifnya adalah kita bisa menjadikan bahwa hidup bisa lebih bermakna. Karena ada keinginan, ada hasrat untuk memperbaiki hidup dari semakin hari semakin lebih baik. Akhirnya keinginan bergerak menjadi lebih baik itulah ditunjang dengan kemampuan akal yang sangat luar biasa. Ini akhirnya diciptakanlah semua produk-produk teknologi seperti yang kita nikmati sekarang. Tetapi nafsu ini itu juga banyak memiliki sisi negatif. Karena apa? Hasrat keinginan manusia itu tidak akan terbendung. Semakin dapat satu pingin dapat yang lain. Ibarat kata, kalau kita sudah dikasih gunung, misalkan manusia itu sudah mendapatkan gunung yang satu, maka dia akan mendapatkan gunung yang lain. Pengen sudah kaya, pengen menjadi kaya lagi. Yang awalnya orang melihat bahwasanya ketika dia masih belum punya apa-apa, dalam keinginannya dia ingin menjadi orang kaya. Setelah menjadi orang kaya dan banyak harta, pengen yang lainnya. Inilah nafsu. Sehingga dalam perspektif ini, nafsu itu dalam perspektif Islam, nafsu itu la'amaratun bisu. Nafsu itu berpotensi, sangat berpotensi itu membawa kepada hal yang tidak baik. Membawa kepada sesuatu yang bisa mengarahkan pada tidak baik. Banyak fakta, fakta-fakta atau fenomena di dunia ini. Betapa bahwa dunia ini dengan adanya nafsu memang dari satu segi positif. Positifnya dunia ini karena ada nafsu terciptalah semua yang sedang kita nikmati ini. Berbagai macam hal-hal yang kita nikmati ini. Tetapi di saat yang sama karena nafsu itu sering mendorong kepada kejelekan, pada hal yang tidak baik. Kita lihat di beberapa dunia, kita melihat di beberapa media sosial, kita melihat orang yang kaya raya, yang diberi Allah kemewahan, tapi karena nafsu yang tidak terbendung, akhirnya kemewahan ini tidak membawa kepada yang baik, justru kepada bagaimana dia menghambur-hamburkan keuangan karena dia merasa bahwa apa yang dimilikinya kekayaan itu adalah karena hasil usaha sendiri. Nah, disinilah dalam perspektif Islam itu, karena nafsu innan nafsal ammaratun bisu itu mengarah kepada memberikan potensi kepada yang tidak baik. Inilah hadirnya agama. Agama hadir untuk mengerem nafsu-nafsu manusia yang katakanlah dia akan mengarah kepada yang tidak baik ini. Islam mengajarkan kepada kita supaya bagaimana agar nafsu yang dimiliki oleh manusia, potensi nafsu atau keinginan hasrat yang dimiliki manusia itu berdampak buruk, itu bisa direm. Tidak diharapkan orang-orang yang menjalankan ibadah agama itu bisa menjalankan sesuatu yang baik, mengarahkan kepada yang baik. Supaya manusia menjadi manusia yang sempurna. Insan kamil itu adalah insan yang mampu bagaimana memadukan antara nafsu dengan kebaikan. Pemirsa BTV yang dirahmati Allah, ending dari semua apa yang saya sampaikan tadi adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Maka apa yang dikatakan Allah, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, inilah menjadi ending dari semua perbuatan manusia. Karena apa? Ketika kita nanti menghadap kepada Allah, maka harus pada posisi yang hati yang tenang, harus posisi kepada jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa tenang itu adalah jiwa yang sah, jiwa yang sah, kemudian jiwa yang patut untuk sah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa mengajarkan kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan puasa pada bulan ini mengajarkan kepada kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang dan adalah kita terakhir menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.